Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu di acara MPLS. Nama saya Tunjung Sari. Selamat bergabung dengan SMP Xavierus Terbanggi Besar. Dalam masa sekarang yang dengan pandemi COVID-19, kita hanya bisa bertemu melalui online. Di sini saya akan mengajarkan materi tentang cara belajar efektif. Cara belajar yang efektif adalah proses belajar supaya kita mampu memahami dan mendapatkan kecerdasan dengan ketekunan dan kesempatan dengan kualitas yang lebih baik supaya kita ada perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada tips-tips untuk cara belajar yang efektif. Pertama adalah belajar kelompok. Kita bisa belajar berkelompok dengan teman, minta ajar dan kakak, orang tua atau saudara kita yang memang mampu. Tips yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Sama saja kita membuat rangkuman intinya saja, baik itu di buku kecil atau kertas kecil. Tips yang ketiga, membuat perencanaan yang baik, yaitu kita bisa merencanakan belajar dan rencana pencapaian nilai. Apakah kita bisa sampai mencapai KKM atau tidak. Tips yang keempat, disiplin dalam belajar. Kita bisa membuat disiplin dalam setiap hari itu belajar rutin. Misalnya kalau kita belajar dari sore, misalnya jam 7 sampai jam 9, maka tiap hari kita hanya terus mengulang secara teratur. Tips yang kelima, menjadi aktif atau bertanya dan ditanya. Kita tidak usah malu untuk bertanya dan tidak usah takut kalau ditanya tentang materi yang kita pelajari. Kalau salah, berarti kita bisa memperbaiki lagi. Tips yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Kalau kita belajar dengan serius, dengan mendengarkan atau mencatat yang ada dari guru, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik. Tips yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Kita cukup rutin, misalnya tiap hari 1 jam atau 2 jam, tapi terus. Jangan sampai lembur, sampai berjam-jam karena besok mau ulangan atau mau ujian. Tips yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Berarti kita tidak boleh mencotek atau copy paste dari teman, karena itu akan membuat kita menjadi orang yang malas untuk berpikir dan berusaha. Tips yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Karena tanggung jawab itu harus dilatih supaya kamu bisa berkembang menjadi pribadi yang baik. Tip yang 10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya dan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Tips yang berikutnya adalah mengerjakan PR. PR itu harus kamu kerjakan, jangan ditunda supaya tidak terbebani atau menumpuk. Tips yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap kita selesai belajar atau pulang sekolah, otomatis kita bisa mengulang yang diajarkan di malam hari. Tips yang ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Jadi kamu bisa mengatur sendiri kapan kamu istirahat, kapan kamu bermain dan belajar. Tips yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Biasanya kalau pelajaran yang tidak disukai, otomatis nilai kita kurang atau jelek. Jadi kalau kita bisa berlatih, maka yang tidak kita kuasai atau hasilnya nilainya jelek itu bisa lebih baik ke depannya. Tips yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Di sekolah itu ada ekskul tentang seni, olahraga, bina prestasi. Jadi itu mana yang menurut kamu cocok, kamu pilih salah satu. Tips yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Yang pertama, pembimbing itu adalah orang tua, yang kedua guru, yang ketiga orang di sekitar kita.
Tips yang ke-18, jangan suka mencontek teman atau mengcopy paste, karena itu kamu tidak akan berkembang dengan baik, tetapi yang sukses itu nanti temanmu atau orang lain. Tips yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, berarti kamu harus punya semangat atau motivasi dari dalam diri kamu sendiri. Tips yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Kamu bisa mencari tempat mana yang paling enak untuk belajar. Di kamar, di ruang rumahmu, salah satu ruang, atau di taman, mana yang menurut kamu bisa kamu menerima atau mempelajari materi dengan baik. Tips yang ke-21, hindari sikap tidak jujur. Karena sikap kalau tidak jujur itu kamu bisa menjadi berkembang yang tidak baik. Istilahnya kalau dalam arti mencontek atau istilahnya pada saat ulangan atau belajar kamu hanya mengandalkan orang lain, maka nanti kedepannya kamu tidak menjadi orang yang tidak percaya diri. Tips yang ke-22, metode imitasi. Imitasi itu meniru. Misalnya bisa meniru orang lain, meniru guru, meniru dari orang istilahnya baik itu di televisi atau dari browser atau YouTube, tetapi ambillah yang positif. Tips yang berikutnya, trial and error. Trial itu mencoba, error itu salah. Kamu nggak usah takut mencoba karena kamu takut melakukan kesalahan. Kalau kamu sekarang sudah salah, berarti kamu bisa memperbaiki untuk lebih baik lagi. Tips yang berikutnya nomor 24 itu conditioning. Conditioning itu mengkondisikan. Jadi merangsang panca indramu, bisa dengan mata, hidung, atau pendengaran, apalagi khusus dalam bahasa Inggris. Kamu harus mendengar, mengucapkan, itu istilahnya mengkondisikan panca indera kalian. Tips yang ke-25, metode berpikir. Proses belajar itu juga mengolah pikir kita. Kita akan lebih menjadi positive thinking atau kita memperbaiki pola pikir supaya kamu bisa nanti lebih baik. Tips yang ke-26, mulailah dari yang kecil. Kalau yang kecil kamu kuasai, otomatis kamu nanti akan masuk ke materi yang lebih menantang, yang istilahnya menguras tenaga dan pikiran kita. Tips yang ke-27, sering-seringlah praktis latihan. Apalagi kalau pelajaran bahasa Inggris, kamu harus latihan untuk membaca, mengucapkan. Kalau matematika, kamu harus latihan rumus. Begitu juga dengan IPA, fisika, kamu juga harus sering berlatih. Tips yang ke-28, fokus. Ketika kita belajar, kita memang dituntut untuk serius supaya hati dan pikiran kita sungguh-sungguh bisa melakukan kegiatan yang saat itu kita pelajari. Tips yang ke-29, mohon bimbingannya. Mohon bimbingan Tuhan supaya dalam usaha kamu belajar, kamu sungguh-sungguh dibuka pikiran dan hati kamu supaya kamu bisa menyerap semua materi. Tips yang ke-30 ini tips yang terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Sekarang media yang bisa kamu pelajari itu sangat membantu, apalagi dengan adanya yang dunia digital sekarang, kamu bisa belajar dari browser, dari Google, dari internet, supaya kamu bisa mendapatkan materi tidak hanya dari sekolah atau dari perpustakaan, bisa juga kamu dari Google juga bisa membantu. Nah, ini adalah cara belajar kita secara efektif yang bisa saya sampaikan. Karena memang kondisi kita belum memungkinkan untuk bertemu, karena kondisi kita belum bisa bertatap muka. Semoga cara ini bisa membantu kalian untuk kedepannya. Terima kasih, selamat pagi.